Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pecinta Habib Bahar yang sudah menanyakan, akhirnya jawabannya keluar. Mau puas, tidak puas, nggih monggo. Monggo, dipersilahkan. Kalau perlu datang, temui. Kalau yang menyatakan Duriyah Wali Songo tidak ada, datang ke Ampel, datang ke Sunan Giri, datang ke Sunan Derajat, datang ke Sunan Bonang, datang ke Sunan Kudus, datang ke Sunan Kalijaga. Tanyakan, masih ada duriyahnya tidak, itu kan. Tapi permasalahannya itu begini. Permasalahannya yang harus kita pahami, yang disebut Ahlul Bait dengan duriyah itu ya jelas berbeda setempelnya. Tadi sudah dikatakan Ahlul Bait itu yang sudah disebutkan mutlak oleh Nabi Muhammad itu ya yang kita kenal, yang kita ketahui dari pengetahuan agama ya cuma 5 orang itu saja, itu Ahlul Bait. Kemudian kalau setelah itu kan berarti cucu-cucunya, keturunan-keturunannya. Jadi seperti itu. Kita ini kadang-kadang sering menyalahkan iblis tapi tidak mau mendoakan iblis. Yang dikatakan Ustadz Imron tadi itu menukil dari perkataan atau dawuhnya Sunan Giri. Lah Sunan Giri ki mboke sapa? Ibunya itu Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu anaknya Mina Sembuyu, Raja Belambangan yang notabene itu adalah pemimpin orang non muslim. Tapi cucunya bisa jadi wali, lah yo opo? Jadi kalau Sunan Giri saja menyatakan seperti itu, ini jauh sebelum kita semuanya yang katanya cinta dengan para duriyah Nabi. Loh, kita ini yo cinta kepada duriyahnya Nabi. Tapi bagaimana ukurannya? Ya jangan taklid buta. Masa kaidahnya nggak dipakai? Ngaji apa enggak sih? Makan bangku madrasah apa enggak? Kan gitu. Jangan taklid buta. Takdiman wa takriman itu ada tempatnya masing-masing. Makanya bukalah taklim muta'alimnya itu. Minta gurumu untuk mengajarkan taklim muta'alim. Nah, terus ini kalau tadi dikatakan oleh Sunan Giri, tidak pilih keturunan Nabi, keturunan wali, keturunan wasit, keturunan Pak Ustadz, apalagi keturunannya maling, kan? Gak ngerti makna Bismillahirrahmanirrahim, sudah dihukumi kafir. Nah ini kan berat, harus dikaji lagi gitu loh. Ini saya akan menyampaikan gandengannya dulu ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, saya duduk begini nih biar agak rileks aja ya. Biar gak emosi. Iya. Bukan emosi. Esmosi. Karena terus terang saja, ya keberanian dari yang dicintai, yang bertanya tadi itu berani, oh iya berani, tapi kebablasan gitu kan. Apalagi ngomongnya di Madura. Kalau orang punya akhlak itu malu loh, ke Madura itu ngomong malu. Kenapa? Di Madura itu kingmakernya Majapahit, kingmakernya ulama. Loh, seharusnya malu, takdiman wa takriman. Datang ke tanah, datang ke rumah, datang ke kampung halaman, datang ke halaman rumahnya seorang wali, bersuara lantang. Loh, ini bahaya. Berarti apa? Jangan pikir wali-wali itu nggak mendengar, tidak melihat. Katanya barang siapa yang mengajarkan perang kepada wali, mengajak perang kepada wali, berarti perang kepada Allah. Kemudian mereka yang mengatakan, mohon maaf ini, kiai-kiai curut, kiai-kiai anjing, loh, yopo. Kalau kiai-kiai diomongi seperti begitu, berarti apa yang disampaikan oleh Al-Quran tadi yang dibacakan, kemudian diterjemahkan oleh Abu Ya Gufron, bagaimana akhlaknya? Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit, wes gitu aja. Kita ini nggak usah yang muluk-muluk gitu loh. Kok cek melipe? Kamu mau mengkritik orang tapi tidak mau dikritik, lah kowe sopo?
Kemudian kalau kami mengkritik, kalau kini mengkritik membangun, kamu membuat statement menjustik bahwa kami memfitnah. Kita sama-sama diajari alif ba ta sa sampai hamzah, iya menjadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahnya dibaca, kemudian ar-Rahman ar-Rahimnya tidak diaplikasikan, tidak dilaksanakan, batal bismillahnya. Artinya apa? Ingkar. Kena lagi dengan surat yang terakhir yang dibuka oleh beliau tadi itu. Loh. Kita kalau melihat beliau membaca seperti itu kemudian membuat perjanjian dengan malaikat, ingkar apa tidak? Ini sama dengan ada pertanyaan tadi itu, begitu saya ajak, mau nggak ngaji Suryani? Nggak mau, nggak jawab. Loh ya opo? Tapi tanya tentang Suryani. Diajak ngaji, yuk kita ngaji Suryani. Mau nggak? Nggak jawab, loh repot. Pingin tahu tapi hanya sebatas melihat dan mendengar tidak cukup. Artinya apa? Mulai dari kepala, kedua tangan, sampai dada, sampai ekor, sampai kaki. Yuk kita sama-sama menggali ilmu Allah yang belum kita ketahui. Nah ini kembali lagi kepada perang Uhud. Di perang Uhud itu ada pendeta, pemuka agama dari kabilah Qainukah, namanya Al-Muhairik. Al-Muhairik ini ikut membantu perjuangan Nabi. Beliau menjadi perisai Nabi ketika Nabi dipanah oleh orang kafir Mekah. Dipanah oleh orang kafir Mekah dengan panah beracun. Al-Muhairik yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Muhairik ini jatuh wafat karena melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari panah beracunnya orang-orang kafir Mekah. Kemudian datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ini Muhairik mau dikuburkan seperti apa? Karena agamanya bukan muslim, dia bukan seorang mukmin." Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabat untuk menanyakan kepada keluarganya bagaimana untuk menguburkan Muhairik sesuai dengan keyakinan yang ia anut. Ternyata Al-Muhairik memiliki sebuah surat yang mana di situ 75% hartanya diwakafkan kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan Nabi Muhammad. Loh ini orang kafir membela Nabi Muhammad. Begitu kan? Kemudian ada orang muslim membela orang yang tidak seiman. Kamu katakan itu apa? Ini sudah dicontohkan. Berdirinya Baitul Mal itu sumber dananya pertama dari hartanya Muhairik. Maka ketika orang yang tidak seagama saja membela kebenaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan pangkat kemuliaan. Loh terus kita mau ingkari Baitul Mal itu? Ayolah kita ini berpikirnya dengan akal sehat, berpikirnya dengan cerdas keilmuan. Semuanya ini disampaikan dari apa? Warasatul Anbiya. Kalau engkau tidak senang dengan pemerintah, dalam hadis Nabi nih, di dalam kitab ini Sahih Bukhari, nih dicari, ada nanti di sini. Ayo biar cerdas. Perintah Nabi itu disuruh gandeng tangannya, bisikkan ke telinganya, bukan di demo, bukan dicaci maki. Loh, kamu ini ngaku keturunan Nabi tapi tidak mampu mengaplikasikan dari apa yang disampaikan oleh kakek buyutmu. Tidak apa-apa lah. Saya ini kalau mau dikatakan, oh ini itu keturunan Abu Jahal, bagus lah. Ikrimah juga jadi pembela Nabi. Ini keturunan Fir'aun. Fir'aun loh bisa masuk surga. Loh iya tak? Kalau kamu sama saya ini menghakimi Fir'aun, memang kapasitasmu opo? Apa kapasitas kita ini? Fir'aun pernah menimang-nimang Nabi Musa. Walaupun jenggotnya Fir'aun itu ditarik-tarik sama Nabi Musa. Jadi seperti itu.
Sekali lagi, dengan apa yang telah disampaikan beliau ini, final sudah. Artinya apa? Final, marilah konflik yang seperti kita rasakan ini kita lupakan, kita saling mendoakan. Semoga saya yang berbicara tidak lebih baik daripada Anda yang mendengarkan. Saya tetap membutuhkan doa dari Anda semuanya, dan saya juga minta doa semoga saya diberikan kelapangan ketika saya dikritisi. Terima kasih. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ambil pelajaran demi pelajaran. Ini full ilmunya ini. Berkah dari barokah dari 1 Juni lahirnya Pancasila. Salam jiwa rindu Gufron. Suryo Nagoro Pakubumi Jolo Sutro. Malaikat Jibril hadir. Penjaga gawang neraka, ulama bertanggung jawab. Bis Suryani atrihin karihin salihin. Wallahul maufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.